Tahun 1180 Masehi, di jantung dunia Islam, Baghdad menyambut khalifah baru. Namanya Ahmad bin Al-Mustadi'. Diberi gelar An-Nasir lidinillah. Ia naik tahta di usia yang relatif muda, namun mencatatkan salah satu periode pemerintahan terpanjang dan paling berpengaruh dalam sejarah Abbasiyah pasca Saljuk. An-Nasir bukan hanya pewaris. Ia adalah pemimpin yang mencoba membalikkan nasib kekhalifahan, membangun kembali otoritas, menguatkan simbol, bahkan terjun langsung dalam dunia perpolitikan yang lumayan rumit ketika itu. Selama hampir 50 tahun memerintah, atau tepatnya 46 tahun, ia menciptakan tatanan baru, diplomasi dan kekuatan. Lalu, siapakah An-Nasir? Bagaimana ia berhasil memutar kembali roda sejarah Abbasiyah? Di sini, kita akan menguliknya di channel Siko Belajar. Profil dan naiknya An-Nasir. An-Nasir lahir dari keluarga khalifah yang sudah terbiasa hidup dalam intrik politik. Ia dikenal cerdas, disiplin, dan ambisius. Ketika ayahnya Al-Mustadi' meninggal di tahun 575 Hijriah atau 1180 Masehi, ia diangkat sebagai khalifah yang baru. Tapi masa itu bukanlah masa tenang. Dinasti Ayyubiyah di bawah pimpinan Salahuddin Al-Ayyubi sedang dalam puncaknya, sementara kekuasaan Abbasiyah hanya menguasai wilayah sempit di sekitar Baghdad. Namun, An-Nasir tak tinggal diam. Ia bangun koalisi besar, merancang strategi, dan mulai menata kembali fungsi kekhalifahan yang selama ini hanya bersifat simbolik. An-Nasir menyadari bahwa menghadapi kekuatan regional tak bisa hanya dengan kekuatan militer. Ia bentuk aliansi dengan beberapa penguasa Muslim di Persia, Irak Utara, hingga sebagian Turkestan. Salah satu langkah pentingnya adalah menjalin komunikasi dengan para penguasa Mongol di awal ekspansi mereka. Saat Genghis Khan belum menginvasi wilayah Muslim, An-Nasir sudah melihat potensi bahaya dan mencoba diplomasi jauh sebelum kehancuran itu datang. Meski gagal mencegah bencana Mongol yang baru akan datang setelah wafatnya, ia menjadi pionir dalam membaca arah perubahan geopolitik di masa itu. An-Nasir terkenal dengan formasi religius dan administratifnya. Ia memperkuat posisi khalifah sebagai pemimpin rohani dunia Islam. Ia mendorong tarekat Sufi, terutama Qadiriyah, sebagai bagian dari strategi pemersatu ummah. Ia juga membersihkan birokrasi yang kotor, mengganti pejabat yang korup, dan memperbaiki sistem perpajakan. Di masanya, kekuasaan khalifah tidak hanya sekedar simbolik seperti dahulu, tapi mulai punya efek nyata dari kehidupan rakyat. Baghdad akhirnya kembali menjadi pusat keilmuan dan spiritual. Namun, tidak semua berjalan mulus. Beberapa penguasa kecil lokal menentang otoritas An-Nasir. Ia pun tak segan menggunakan kekuatan militer untuk menundukkan mereka. Beberapa kali ia terlibat konflik dengan dinasti Seljuk Irak, para amir Kurdi, bahkan para wali kota Baghdad sendiri. Gaya kepemimpinannya otoriter, namun efektif. Ia mampu menjinakkan lawan-lawan politiknya dan menyatukan kembali wilayah Abbasiyah yang tercerai-berai.
Bagaimana akhir hidupnya? An-Nasir wafat di tahun 622 Hijriah atau 1225 Masehi setelah memerintah selama 46 tahun. Salah satu pemerintahan terlama dalam sejarah Abbasiyah. Ia meninggalkan warisan yang berbeda, bukan perluasan wilayah besar, tapi penguasaan dan penguatan posisi kekhalifahan sebagai otoritas moral dan spiritual. Ia adalah transisi dari Abbasiyah simbolis ke Abbasiyah yang berpengaruh. Sayangnya, penerusnya tak mampu mempertahankan semua capaian yang dimilikinya. Dan kurang dari dua dekade setelahnya, Mongol pun datang. Tapi, fondasi yang ditanamkan An-Nasir menjadi bagian dari perlawanan batin umat Islam. An-Nasir lidinillah adalah simbol kebangkitan di tengah keterpurukan. Ia adalah contoh bahwa seorang khalifah tak harus menjadi simbol. Ia bisa bertindak, memimpin, dan membentuk ulang sejarah. Ia menunjukkan bahwa spiritualitas dan politik bisa sejalan. Dan ia membuka jalan bagi dunia Islam untuk menghadapi tantangan besar berikutnya. Jangan lupa like, komentar, dan subscribe untuk menyimak kisah-kisah sejarah Islam yang jarang dibahas dengan narasi yang mendalam dan jujur. Terima kasih.